Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para siswa peserta kegiatan Ramadan yang berbahagia karena bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Pagi kali ini saya mendapatkan tugas untuk ikut mengisi adanya kegiatan Ramadan ini, dan tema yang diberikan kepada saya adalah silaturahim dalam perspektif budaya timur. Kita goleki kitabe gak ketemu. Maka saya kemudian mencari beberapa sumber, hanya nukil-nukil sedikit-sedikit untuk kemudian kita sampaikan di forum ini. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita laksanakan di pagi ini diridhoi oleh Allah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa natawassalu ilaika ya Allah bitta'allumi wa ta'lim antarzuqana ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya silaturahim dalam perspektif budaya timur. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenali dulu apa itu silaturahim. Silaturahim adalah kata serapan dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu silah dan rahim. Silah itu sendiri artinya adalah hubungan atau menyambung, menggabungkan dua objek dengan objek yang lain sehingga menempel dan tersambung. Ini silah, makna silah dari bahasa Arab. Jadi sesuatu yang terpisah kemudian digabungkan sehingga tersambung. Rahim, rahimun itu diartikan tempat tumbuhnya janin, yaitu rahim bagi seorang perempuan yang kemudian dikaitkan dengan makna kerabat atau kekerabatan dengan segala kedekatannya. Maka kemudian ketika digabungkan, silaturahim adalah menggabungkan atau menyambung hubungan kekerabatan. Itu secara bahasa, Tetapi secara istilah dalam ajaran Islam, silaturahmi atau silaturahim, saya mengucapkan silaturahim dulu, itu yal ihsanu ilal aqaribi ala hasbi halil wasili wal mausuli, yaitu berbuat baik
kepada kerabat sesuai dengan keadaan masing-masing, baik yang menyambung maupun yang disambung. Fatarotan takunu bil mal, kadang hubungan itu bisa disambungkan dengan berupa alat harta benda, misalnya saling memberi. Nek cara wong Jawa ya weweh-wewehan. Lane wong Jawa iki budayane weweh-wewehan, sedekah-sedekahan itu kuat sekali untuk menyambung hubungan sosial di masyarakat. Sampai muncul istilah pager tembok, pager mangkok luweh kuat timbang pager tembok. Kalau kita sering memberi kepada orang mangkok dengan mangkok makanan maksudnya, itu keamanan kita lebih terjamin daripada rumah mbok pageri wesi sak kuat-kuat. Mbok tinggal lunga dimalingi, nek kowe ora tau hubungan baik dengan tetangga, disyukurno nek mat dimalingi. Tapi kalau kita sering berhubungan dengan tetangga, dengan kerabat, maka kenyamanan kita bermasyarakat akan terjaga. Fatarotan takunu bil mal, watarotan bil khidmah. Kadang kita saling membantu, gotong royong. Watarotan biziarah, kadang kita saling mengunjungi, wassalami dan memberi titip salam lah, katakan menitipkan salam. Jadi singkatnya, silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat. Kemudian setelah ini istilah asli dari bahasa Arab, silaturahim diambil dari falyasil rahimahu, silaturahim. Maka kemudian kita sering mendengar orang menyebut ada silaturahmi. Nah, yang benar silaturahim apa silaturahmi? Kadang orang menyalahkan ucapan silaturahmi, itu disalahkan karena artinya nek silaturahim ya menyambung silaturahim apa kekerabatan. Nek silaturahmi itu menyambungkan rahim sehingga malah berhubungan kelamin. Nah, ada yang mengartikan seperti itu. Nah, yang benar yang mana? Kalau kita lihat dari literasi Arab, bahasa asli, maka yang benar adalah silaturahim. Karena dari kata rohim, falyasil rohimah tadi. Kalau yang kita maksud adalah dari bahasa Arab. Tetapi di Indonesia, bahasa Arab silaturahim ini kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisannya silaturahmi. Sehingga dari sini, kalau kita menyebut silaturahim itu benar karena bahasa aslinya. Kalau kita menyebut silaturahmi itu juga benar karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Kan banyak bahasa-bahasa asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Seperti istirahat, itu dari kata istirohah. Istirahatun, kan kita tidak terus ini jamnya istirohah, kan tidak, kita ini jamnya istirahat. Jadi tidak ada penyalahan di situ. Tetapi kenapa kalau kita menyebut silaturahmi kemudian ada yang menyalahkan? Ini karena mungkin belum membaca atau belum tahu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata silaturahim itu sudah menjadi bahasa Indonesia serapan. Oleh karena itu, jika kita menyebut silaturahim itu juga benar, jika kita menyebut
silaturahmi itu juga benar karena kedua kata ini artinya sama-sama, baik yang bahasa Arab maupun yang bahasa Indonesia itu sama-sama menyambung kekerabatan. Kalau istilah itu sudah dipakai dan disepakati bahwa keduanya mempunyai arti yang sama, maka tidak perlu dipertentangkan. Di antaranya silaturahim. Jadi kalau suatu hari kamu apa silaturahmi misalnya, terus disalah wong. Silaturahim ngono sing bener. Silaturahmi ki berarti hubungan kelamin misalnya. Ada yang mengartikan seperti itu. Itu kalian bisa menjelaskan bahwa yang saya maksud silaturahmi adalah bahasa Indonesia. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Itu silaturahmi istilah untuk menyebut suatu kegiatan atau aktivitas menyambung hubungan persaudaraan. Oke, dua istilah silaturahmi dan silaturahim sudah clear. Itu sudah tidak ada pertentangan lagi. Jadi di masyarakat seandainya, nah ini saya sampaikan agar nanti tidak kaget ketika kamu disalahkan. Memang ada yang belum paham, tapi kamu sudah bisa memberikan jawaban yang benar. Kemudian tadi disebutkan bahwa silaturahim adalah menyambung hubungan kekerabatan. Di dalam Islam, kerabat yang disebut aqarib itu ada dua kelompok. Yang mana dua kelompok ini cara berinteraksinya, cara menyambung hubungannya berbeda. Tidak semua kerabat kita samakan. Kelompok yang pertama adalah kerabat mahram. Kelompok mahram, di mana kerabat ini adalah suatu hubungan dua orang misalnya mempunyai ikatan darah, di mana ketika salah satu dari dua ini laki-laki, yang satu perempuan, maka kedua orang ini tidak boleh menikah. Jadi seorang laki-laki dan perempuan yang tidak boleh menikah karena hubungan darah ini adalah kerabat mahram. Kalau ini contohnya seperti anak dengan ibu, anak dengan ayah, anak dengan seseorang dengan kakak kandungnya, dengan adik kandungnya, dengan paman, dengan bibi. Jadi kamu dengan bule kamu dengan bude kamu dengan mbah kamu, itu tidak boleh menikah. Karena tidak boleh menikah, maka interaksinya lebih bebas. Bagaimanapun tidak bisa menikah, maka hubungan mahram ini kalau dari segi fikih misalnya, ketika kita punya wudhu bersentuhan tidak batal. Antara laki-laki dengan perempuan bersalaman tidak berdosa. Ini misalnya kamu salaman dengan bule kamu, adik ibumu misalnya. Adik ibumu senajan umurnya lagi 14 tahun misalnya. Lebih tua kamu tapi bule kamu lebih muda. Nah, ini karena hubungan mahram ini tidak boleh menikah, dan seandainya bersentuhan tadi tidak membatalkan wudhu. Kerabat yang kedua adalah kerabat yang non mahram. Tetap ada tali persaudaraan, ada hubungan darah, tetapi masih hitungannya
boleh dinikah, boleh dinikah. Yang mahram tadi kan tidak boleh dinikah, tapi yang non mahram ini boleh dinikah. Nah, ini contohnya seperti nek saya atau kamu dengan bibi kamu itu mahram, tapi dengan anak bibi kamu itu sudah putus hubungan mahramnya, sehingga kamu dengan anaknya bibi kamu itu tidak boleh menikah. Boleh menikah. Kamu dengan anaknya bude kamu itu boleh menikah. Lah, karena boleh menikah, maka namanya ajnabiyah. Ajnabiyah, orang-orang lain istilahnya. Tapi dalam hubungan rumah tangga ini adalah masih kerabat. Lah, yang kedua ini baik yang mahram maupun yang non mahram perlakuannya berbeda. Kalau yang non mahram tidak boleh berkholwat, berduaan, dogone sepi, campur, bebas, ndak bisa. Melihat auratnya juga ndak bisa. Tapi kalau yang mahram ini boleh, misalnya ape boncekan ning dia, bahkan ape turu bareng wae ora masalah. Karena mahram. Bapak karo anak turu bareng enggak masalah, kan gitu. Dicontohkan seperti itu. Nah, Bapak Edan, lu anaknya cilik kok. Kembali kepada silaturahmi tadi atau silaturahim. Sebelum membahas hubungan kekerabatan, hukum silaturahmi atau hukum silaturahim ini disepakati oleh ulama bahwa silaturahim hukumnya wajib. Diambil dari ayat wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, satu, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Di sini antara menyembah Allah dengan berhubungan baik dengan kerabat, dengan keluarga itu berjajar. Sehingga disepakati di sini hukumnya wajib. Tetapi karena hubungan kekerabatan itu ada dua, ada mahram, ada yang non mahram, maka hukum silaturahim pun berbeda. Jadi antara yang mahram dengan yang non mahram ini hukumnya berbeda. Para ulama berbeda pendapat terkait siapa saja yang wajib. Hubungan silaturahim yang wajib itu yang bagaimana? Yang kepada siapa? Nah, maka kemudian muncul kesimpulan bahwa hukum silaturahim yang wajib adalah kepada yang mahram. Jika hubungan itu kepada bapak, kepada ibu, kepada saudara, sekandung, adik, kakak, bahkan pada ponaan sendiri, itu hukumnya wajib. Sedangkan untuk silaturahim dengan yang non mahram ini hukumnya sunnah. Sunnah, tidak wajib karena di situ ada sesuatu yang harus dijaga. Contoh yang saya contohkan tadi berduaan, bertemu, berduaan, melihat auratnya,
Ada hal-hal yang harus dijaga, maka jika tidak menimbulkan fitnah, aman-aman saja, maka sunnah untuk menyambung silaturahim. Tetapi kalau dikhawatirkan akan muncul fitnah, fitnah itu sesuatu yang membahayakan, maka lebih baik tidak bertemu atau tidak menyambung silaturahim itu. Jadi tidak semua kerabat, ini kalian nanti bisa melihat fikih tentang mahram. Di situ ada berapa, 7 atau 11 itu mahram. Siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Nah, kalau tidak boleh dinikahi antara laki-laki dengan perempuan, itu mahram, hubungannya bahkan sampai auratnya pun berbeda. Auratnya berbeda. Kalau yang non mahram itu sama dengan orang lain, maka auratnya seluruh tubuh. Saya laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang non mahram, yang ajnabiyah. Yang tidak boleh saya lihat adalah seluruh tubuhnya, termasuk wajah, termasuk tangan, termasuk kaki, kecuali ada alasan-alasan tertentu. Si perempuan juga tidak boleh melihat laki-laki seluruh tubuh, kecuali ada alasan-alasan tertentu. Tetapi kalau yang mahram, nah ini itu berbeda. Saya boleh melihat aurat ibu saya boleh melihat aurat bibi saya boleh melihat auratnya bude saya. Tetapi tidak semuanya aurat kemudian saya lihat, tidak, yaitu dari batas lutut sampai pusat. Jadi aku ngerti Mbak Yuku utawa ngerti ibuku, iku sing oleh tak lihat itu selain antara lutut sampai pusat. Ke atasnya boleh saya lihat. Oh iya payah nek kowe ngeres pikiranmu. Jadi tidak ada batas usia. Boleh, tidak ada batasan. Boleh. Maka nanti bisa kamu lihat di fikih, di takrib ada. Kemarin pas Pak Ainur bahasannya zakat kok, jane seru iku jane. Seru bab aurat kuwi jane. Nah, itu tadi kembali kepada aman dari fitnah atau tidak. Kan gitu. Kalau memang aman, ya enggak masalah kalau aman. Tapi kalau tidak aman ya lebih baik jangan, kan gitu, menghindari. Tapi yang jelas dalam hukum fikih itu boleh. Jadi dari lutut ke atas sampai ke pusar. Selain itu, misalnya saya melihat kakak saya atau Mbak Yu saya atau ibu saya atau bude saya, itu tidak masalah, tidak berdosa. Kemudian itu tadi silaturahim, berbuat baik kepada kerabat, baik yang mahram maupun yang non mahram. Sekarang budaya timur, budaya adalah satu cara hidup dari sekelompok orang yang berkembang dan dimiliki bersama-sama, yang kemudian
diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Hal ini bisa dipengaruhi dengan berbagai macam, dari berbagai macam sistem. Ada agama misalnya yang mempengaruhi, ada politik, adat istiadat dan sebagainya. Kemudian budaya ini menjadi kebudayaan yang berwujud hal-hal yang nyata seperti perilaku keseharian, bahasa, bahkan mungkin peralatan hidup, bentuk rumah dan sebagainya, organisasi-organisasi sosial dan lain sebagainya. Dan budaya ini kemudian seolah-olah koyok mitos dipisahkan antara budaya timur dan budaya barat. Yang budaya barat dari Amerika, Eropa, sementara budaya timur adalah yang berkembang di Asia, termasuk di Indonesia. Nah, kita bicara budaya timur, ini biasanya didominasi oleh pengaruh agama, baik Hindu, Buddha maupun Islam. Di mana budaya timur ini lebih mengedepankan perasaan daripada akal, daripada pemikiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, yang dimaksud kebudayaan timur adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan penciptaan akal manusia yang menyangkut banyak hal, antara lain cara hidup, cara berpikir, cara pandang akan keberlangsungan hidup untuk kawasan belahan bumi bagian timur atau Asia. Ini yang dimaksud budaya timur. Nah, karena dipengaruhi oleh berbagai sistem termasuk agama yang justru yang mendominasi adalah pengaruh agama, maka budaya timur punya ciri-ciri, diantaranya satu, kesederhanaan. Beda dengan orang barat yang mana lebih mementingkan kemewahan, tapi orang timur lebih suka hidup sederhana. Kemudian lebih bisa mengendalikan diri orang timur. Maka kita ini orang Indonesia jangan sampai kehilangan ciri khas kita, di mana kita ini adalah orang-orang yang lebih menyukai kesederhanaan, lebih bisa mengendalikan diri, kemudian lebih taat pada norma-norma yang ada, pemegang teguh agama. Beda dengan orang-orang barat, di mana di Amerika sendiri tahun piro kayak aku tahu moco 60% pemudanya sudah tidak percaya pada Tuhan, sehingga mereka tidak memegang agama apapun. Wis urip butoe urip, butoe kudu mangan ya mangan, kudu turu mati ya wis. Tidak ada aturan-aturan agama. Kemudian orang timur juga lebih suka menghindar dari masalah, lebih baik menghindari masalah daripada nabrak. Hidup dalam kebersamaan, maka ciri khas dari budaya timur adalah gotong royong. Kemudian hidup berdasarkan kepercayaan, jelas. Kalau kita lihat suku-suku yang ada di Indonesia, ini
lebih kuat dalam memegang adat istiadat atau kepercayaan, mengedepankan perasaan dan mengedepankan kebersamaan. Itu cirinya. Contohnya adalah orang Timur itu karena kesederhanaannya, karena lebih suka dengan kebersamaan, karena lebih teguh memegang agama, akhirnya orang Timur terkenal dengan kesopanannya. Tawadu. Mulane nek delok wong Indonesia lah, khususnya kita bicara di Indonesia, dengan orang Barat, kesopanan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain ini sangat-sangat berbeda. Kemudian gotong royong itu contohnya, cara berpakaian, kemudian keramah tamahan, dan pelarangan hubungan sesama jenis atau LGBT. Ini di Barat mungkin itu bisa berkembang, tapi di Timur tidak bisa. Karena memang tadi didominasi oleh agama tadi. Tetapi pada lambat laun budaya Timur juga terkontaminasi dengan budaya Barat. Orang Timur itu suka meniru sehingga ono model apa wae sing anyar mesti ditiru. Iki ukur awakmu dhewe engko rak ngono. Ana HP sing apik ya wis kudu padahal wis duwe sing apik. Sepeda motor nek raiku moh, terus nek ora tren moh dan seterusnya. Nah, tergerusnya budaya Timur dengan budaya Barat ini juga sudah kita lihat di lingkungan kita. Terakhir, silaturahim di Indonesia. Tadi kan judulnya silaturahim dalam perspektif budaya Timur. Ini saya ambil silaturahim di Indonesia. Silaturahim itu tidak mengenal waktu dan tempat. Sehingga kapanpun kita bisa menyambung tali persaudaraan, tali kekerabatan dengan siapa saja. Umat Islam di Indonesia umumnya mengadakan silaturahim bersama keluarga sing seolah-olah secara resmi itu adalah setelah Hari Raya Idul Fitri yang kemudian dikenal dengan nama halal bihalal. Itu yang seolah-olah diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Kalau yang silaturahim secara umum, oke, mungkin setiap ada kegiatan atau ada momen-momen tertentu, ana dulure sing mantu mungkin, ana dulure sing meninggal, ana dulure sing membangun rumah, punya hajat, oke, silaturahim. Tetapi secara umum di Indonesia yang seolah-olah dilakukan bersama-sama meskipun berbeda-beda caranya, itu adalah halal bihalal. Forum silaturahim. Dan itu merupakan tradisi yang sudah mengakar meskipun ya baru lahir. Lahirnya halal bihalal itu kan tahun 1948. Orang mulai zaman biyen Wali Songo ndak. Halal bihalal yang istilah halal bihalal itu lahir pada tahun 1948. Yang memperkenalkan istilah forum silaturahim dengan istilah halal bihalal adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah.
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Hal ini dikenalkan kepada Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang pada saat itu perpolitikan Indonesia sudah mulai terjadi konflik, perpecahan antar tokoh-tokoh nasional, sehingga perlu diadakan pertemuan atau forum silaturahim semuanya agar menjadi lebih baik. Nah, oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah diusulkan kepada Pak Soekarno untuk mengundang para pemimpin politik, tokoh-tokoh nasional yang pada saat itu terjadi konflik untuk diundang dalam silaturahim yang diberi judul halal bihalal, sehingga para tokoh politik, tokoh nasional duduk bersama dalam satu forum yang disebut halal bihalal untuk menyelesaikan konflik yang ada. Nah, kemudian hal ini lambat laun diikuti oleh tidak hanya oleh tokoh nasional, tetapi hampir semua lembaga di Indonesia mengadakan halal bihalal pada saat setelah Idul Fitri. Sehingga kemudian istilah halal bihalal ini, halal bihalal itu bahasa Arab, ning wong Arab gak ngerti ya. Bahasa Arab, ning wong Arab gak ngerti istilah halal bihalal. Kowe muni njajal karo wong Arab, halal bihalal gak ngerti istilah itu. Halal memang bahasa Arab, bahasa Arab, halal bahasa Arab. Tetapi istilah itu bukan istilah Arab, karena yang membuat adalah orang Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Bung Karno. Wong Arab gak ngerti ono istilah halal bihalal. Nah, kemudian istilah halal bihalal ini dibakukan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jadi maaf memaafkan antar satu dengan yang lain setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Itu makna halal bihalal. Kemudian halal bihalal menjadi momen yang sangat penting dalam mempererat hubungan sosial, memperbaiki ikatan persaudaraan antar manusia. Tradisi ini berkembang sampai hari ini, bahkan kelompok-kelompok kecil pun mengadakan forum halal bihalal. Nah, karena memang halal bihalal ini sesuatu yang menjadi wujud dari silaturahim, maka diadopsi oleh kita menjadi forum silaturahim. Seiring berkembangnya waktu, sekarang dunia sudah mulai canggih, inovasi teknologi, sehingga banyak kita bisa menggunakan media sosial atau aplikasi pesan, baik IG, X, yang dulu Twitter dan sebagainya lah, ada WhatsApp. Maka silaturahim saat ini meskipun tidak bisa bertemu,
tapi hubungan itu lebih mudah untuk tetap tersambung. Saudara kita yang ada di luar Jawa misal, tidak bisa berkunjung ke rumah kita, tapi masih bisa mengucapkan mohon maaf atau selamat Idul Fitri atau menyambung tali silaturahim lewat sosial media tersebut. Mungkin secara sekilas adanya sosial media mengurangi aktivitas silaturahim. Sing jane silaturahim ku saling berkunjung, tetapi sekarang cukup pakai WA. Jadi pakai pesan. Nek dulu SMS, sekarang pakai WA atau pakai video. Rekaman video yang kemudian dikirim tanpa berkunjung. Mungkin sekilas akan mengurangi nilai silaturahim. Tetapi tetap saja meskipun berkurang porsi bertemunya, tetapi hubungan itu tetap terjalin. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnul Abidin Al-Hanafi dari mazhab Hanafi. Terakhir ini, silaturrahimi wajibatun. Silaturahim itu wajib. Walau kanat bisalamin, meskipun hanya dengan titip salam. Watahiyatin, dan penghormatan. Wahadiyatin, dan hadiah. Mungkin kita ngirim paket, kita ngirim hadiah apa? Wa muawanatin, dan pertolongan. Wa mujalasatin, dan duduk bersama. Wa mukalamatin, dan saling berbincang, bercakap-cakap. Wa talattufin, dan bersikap ramah. Wa ihsanin, dan berjabat tangan, berbuat baik. Wa ingkana Wa ingkana ghaiban, kalaupun tidak bertemu, yasiluhum bil maktubi ilaihim, menyambung kerabat dengan surat. Fa in qadara ala sairi kana afdol, tapi jika bisa berkunjung itu lebih utama. Nah sekarang kalau memang berkunjung tidak bisa, ya bisa dilakukan dengan cara menulis surat, atau kalau sekarang ya mengirim pesan singkat sebagai ucapan selamat Idul Fitri misalnya, atau mohon maaf misalnya, sebagai bentuk menyambung tali silaturahim. Oke, jadi silaturahim dalam budaya Timur ini sangat penting, sehingga kita diharamkan untuk memutus hubungan silaturahim. Kalau tadi yang wajib kepada kerabat yang mahram, ini kalau kita berani memutuskan hubungan mahram, hubungan kerabat, itu diancam tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahimi, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Itu yang kepada mahram. Tapi yang kepada non mahram atau kepada ajnabiyah, kalau kita memutuskan hukumnya makruh. Sebagai fadilah dari silaturahim, siapa yang menyambung silaturahim maka menjadi pintu rizki. Jika ingin pintu rizki selalu terbuka, selalulah silaturahim. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini.
Ya kurang lebihnya mungkin nanti kalau ada kesalahan-kesalahan bisa diralat, tak ada kesempurnaan, kekurangan adalah keniscayaan. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan yang perlu diperbaiki, dibenarkan, bisa dibenarkan di lain hari. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.